Bokujo Yate Kanemochi Hoshi Dakara. Itu artinya kalau kamu pengen kaya, beternaklah. Nama saya Dwi dari peternakan Tomodachi Tani Farm. Kalau disingkat tuh TT Farm. Nama Tomodachi Farm saya ambil dari bahasa Jepang. Soalnya dulu pengen punya peternakan, cuman sempat bingung mau ngasih nama apa. Pengennya sih nama istilahnya nama dengan kata-kata Indonesia atau Jawa, misalnya Konco Tani. Konco Tani, cuman nama itu wis dipakai banyak orang. Makanya untuk koncone saya rubah ke bahasa Jepang. Jadinya Tomodachi Tani Farm. Cuman panjang, akhirnya saya singkat menjadi TT Farm biar lebih simpel. Seperti itu. Untuk peternakan ini sendiri belum lama. Masih setahun. Kurang lebih setahun. Peternakan ini saya bangun dengan jerih payah. Dalam artian saya nggak minta uang orang tua, karena orang tua juga dari kalangan orang yang biasa-biasa saja. Untuk peternakan ini saya dirikan di tahun 2022, awal tahun. Sebelum beternak, saya merantau di Jepang selama kurang lebih 7 tahun setengah. 7 tahun setengah, terus bingung pulang mau ngapain. Biasalah kalau anak rantau nanti bingung. Punya modal cuman nanti pulang mau ngapain bingung, akhirnya ketemu cuma iseng-iseng, berawal dari iseng lihat-lihat konten YouTube. Ternyata sektor peternakan ini asik, dibanding asik menggiurkan, masa depannya ono seperti itu. Akhirnya merintis, posisi masih di Jepang. Udah mulai tanam rumput, menyiapkan bank pakan. Terus begitu pulang, bikin kandang, terus ngisi kambing sampai sekarang ini. Ini kambing macam-macam, Mas. PE juga ada, terus cross buran juga ada. Yang ini domba Texel sama Garut. Dulu berawal dari 20 ekor. Sekarang 80-an ekor. Oke, 80-an ekor. Kami breeding juga, di samping breeding, penggemukan iya, trading, jual beli ya. Untuk kurbanan nanti juga menyiapkan paling enggak 60-an ekor. Ini baru persiapan bikin kandang. Nanti ngisinya awal-awal puasa. Nanti penggemukan singkat untuk kurban. Kalau penuh semua 200-an ekor muat. Cuman saya pengennya bertahap. Soalnya yang namanya beternak, apalagi kambing. Kambing kan makhluk hidup. Ya normalnya ya ada yang sakit, ada yang ini itu. Makanya kalau memulai dari yang kapasitas banyak itu terlalu resiko. Makanya saya berawal dari 20 ekor, setelah sedikit banyak menguasai ilmune, baru tambah dikit demi sedikit. Alhamdulillah kalau kambing dewasa, kambing domba dewasa belum pernah yang mengalami kematian. Ya paling sakit dalam artian nggak mau makan, mungkin diare, tapi alhamdulillah bisa sembuh
Soalnya dari awal sebelum peternakan ini berdiri pun saya sedikit banyak sudah istilahnya mencari ilmu. Gimana caranya kalau kambing ini sakit apa, obatnya apa. Alhamdulillah udah saya pelajari dulu. Terus di samping itu kami punya mentor ya adalah beliau ini S2 peternakan. Di samping S2 peternakan dia juga pelaku peternak. Jadi kalau apa-apa ya saya tinggal konsultasi dengan beliau. Untuk kambing dewasa alhamdulillah belum pernah yang mengalami kematian. Paling cuma cempe. Cempe itu biasanya ada pas lahiran langsung meninggal, ada. Ya seperti manusia. Biasanya yang paling sering ya paling pilek. Kalau nggak pilek ya diare. Kalau nggak diare ya kayak berengen. Cuman itu penyakit yang wajar, lumrah. Untuk mengatasinya juga gampang. Bukan penyakit kronis. Bokujo yate kanemochi hoshi dakara. Itu artinya kalau kamu pengen kaya, beternaklah. Bicara soal keuntungan sektor peternakan, khususnya kambing dan breeding itu nggak bisa ditotal secara nominal. Soalnya apa? Kalau breeding itu kan jelas yang ditunggu-tunggu cempe. Cempe itu sendiri kalau belum dijual berarti kan belum bisa menjadi sebuah nominal. Kapasitas bertambah banyak. Itu jelaskan sebuah keuntungan, cuman belum diuangkan seperti itu. Yang dulunya cuma 20 ekor sekarang menjadi 80 ekor, berarti kan keuntungannya 60 ekor seperti itu. Kalau pakan kami 90% hijauan. Hijauan ada dua kategori, yaitu pakan segar. Kalau sempat ngarit pakannya segar, tapi kalau nggak sempat ngarit kita juga pakai silase. Di samping kui kita pakai makanan tambahan, konsentrat itu cuma buat sarapan di pagi hari. Paling cuma 10%. Jam 7 pagi itu sarapannya konsentrat tadi. Terus jam 8 ini hijauan yang ada di sini. Terus nanti makan jam 3 lagi. Jam 3 biasanya kalau stok segar banyak, kita pakai segar. Cuman kalau pakan segarnya menipis kita pakai silase bisa, kalau enggak ya kulit kacang hijau juga bisa. Terus terakhir makan nanti jam 5. Setelah itu udah besok lagi. Yang namanya pengusaha itu pengennya usahanya berkembang. Rata-rata jiwa pengusaha itu nggak punya yang namanya cepat berpuas diri. Pokoknya pengennya berkembang terus. Saya pengennya juga nggak cuman di sini nanti. Kalau udah lancar terus pembelian dan penjualan semakin besar, terus nanti kapasitasnya semakin banyak, di sini nggak muat mas. Untuk kapasitas sekarang 80 ekor itu masih mampu kalau misalkan kita ngerumput. Cuman nanti kalau misalkan udah di atas 200 ekor, kita perlu makan yang namanya pakan jadi. Dalam artian konsentrat mungkin kita nanti bisa bikin sendiri untuk mempermudah dan mempersimpel. Pesan peternak Indonesia, mari kita bersama-sama membangun industri peternakan. Biar anak-anak muda itu tidak memandang sektor peternakan itu sebelah mata. Pada intinya sektor peternakan itu menjanjikan dan sektor peternakan itu kaya. Ya kita juga melayani itu. Kita melayani akekah itu satu paket. Bisa sampai dipotong bisa, sampai masak pun juga bisa. Jadi sistemnya kalau misalkan ada yang mau akekah itu bisa datang sini, bisa milih kambingnya yang mana. Misalkan sesuai budgetnya cuma 2000 misal. Nanti bisa milih kambing yang di bawah 2000 terus plus
paket pemotongan bisa, plus paket pemasak bisa, seperti itu. Pokoknya kita melayani segala macam soal kambing.